Apakah kamu pernah belanja online? Yap. Sekarang berkat canggihnya perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, kita sudah tidak perlu lagi repot-repot pergi ke toko atau pasar dan bermacet-macet ria di jalanan. Berikut adalah peran iptek bagi kegiatan ekonomi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Tapi sebelum itu izinkan mereka untuk memperkenalkan diri mereka terlebih dahulu. Kenalkan, nama anggota kelompok kami, saya Devasius. Saya Joshua. Kenalkan, nama saya Sultan. Nama saya Aldi. Timothy. Nama saya Dimas. Langsung saja kita ke pembahasannya, kuy. Peran iptek dalam kegiatan ekonomi yaitu produksi. Dalam bidang produksi, iptek membantu manusia untuk terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan individu yang terus berkembang dan bervariasi. Dengan adanya iptek, manusia mampu menciptakan berbagai macam mesin yang mendukung produksi barang untuk kebutuhan manusia. Mesin yang diciptakan mampu memproduksi lebih cepat, lebih banyak, lebih presisi, dan lebih mudah. Dengan adanya iptek, manusia lebih mudah dalam mendapatkan segala hal. Misalnya dalam berbelanja, kita harus datang ke toko dan melakukan transaksi. Sekarang kita bisa membeli segala kebutuhan menggunakan smartphone dan barang langsung diantar ke rumah. Selain itu juga penggunaan telekomunikasi, jika dahulu kita hanya bisa menggunakan telepon rumah atau kabel untuk bertanya kabar. Kini kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh, di mana saja, bahkan dalam bentuk video call. 3. Distribusi. Distribusi adanya iptek membuat kita mudah mengirim barang jarak jauh dalam waktu yang cepat. Perkembangan iptek membuat distribusi semakin mudah dan ekonomi semakin meningkat. Iptek membuat suatu negara mengembangkan perdagangannya luar negeri melalui ekspor komoditas, sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Ada pun juga beberapa dampak positif dan dampak negatif. Beberapa dampak positif dan negatif yaitu antara lain dampak positif dapat terpenuhi kebutuhan manusia, artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah, dapat mempermudah untuk memperoleh informasi, menambah wawasan pengetahuan. Dan juga ada beberapa dampak negatif iptek, yaitu mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet biasanya tentang segala hal yang bersifat negatif, dapat menyebabkan polusi sehingga banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek. Misalnya berkendaraan bermotor, maka pencemaran juga semakin bertambah dan membuat orang semakin malas. Sebagai contoh, siswa setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar, dapat menimbulkan kerusakan, misalnya kerusakan lingkungan, alam, sebagai akibat semakin banyak limbah industri yang dibuat oleh perusahaan industri atau pembangunan yang tidak memperhatikan lahan hijau. Adapun berikut adalah perbedaan kegiatan ekonomi sebelum dan sesudah adanya iptek. Informasi terbatas. Informasi tentang produk, harga, dan penjual terbatas. Konsumen harus mencari informasi secara langsung ke pasar atau melalui mulut ke mulut. Transaksi manual. Transaksi dilakukan secara manual seperti barter atau menggunakan uang tunai. Jangkauan pasar terbatas. Jangkauan pasar terbatas pada wilayah geografis tertentu. Persaingan lokal. Persaingan hanya terjadi antar penjual di wilayah yang sama. Dan yang terakhir adalah efisiensi rendah. Efisiensi pasar rendah karena prosesnya manual dan memakan waktu. Setelah iptek, informasi mudah diakses. Informasi tentang produk, harga, dan penjual mudah diakses melalui internet. Konsumen dapat membandingkan produk dan harga dengan mudah. Transaksi online. Transaksi dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform e-commerce. Jangkauan pasar global. Jangkauan pasar tidak lagi terbatas pada wilayah geografis, tapi bisa menjangkau seluruh dunia. Persaingan global. Persaingan terjadi antar penjual di seluruh dunia. Efisiensi tinggi. Efisiensi pasar tinggi karena prosesnya otomatis dan cepat. Itulah tadi peran-peran iptek bagi kegiatan ekonomi. Jika masih ada yang kurang jelas, mereka mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Halo guys. Oh, ada lagu baru lagi. Nih. Kesian Kesian
Oke guys, menampakkan manusia gila. Anjir. Dengan ada Anjay. misalnya dalam berbelanja kita harus datang ke toko dan melakukan transaksi. Sekarang kita Selain itu juga penggunaan telekomunikasi jika dahulu cakoknya. atau kabel untuk bertanya kabar. Kini kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh di mana saja, bahkan dalam bentuk video call. Manusia lebih mudah dalam mendapatkan segala hal. Misalnya dalam berbelanja kita harus datang ke toko. Ulang lagi juga.